Surat lamaran pekerjaan versi belajar daring. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat oleh seseorang dan ditujukan kepada suatu instansi atau perusahaan guna memperoleh suatu pekerjaan pada suatu perusahaan atau instansi tersebut. Apa surat ini termasuk surat resmi? Atau termasuk surat pribadi? Jangan menerka-nerka. Mari kita bahas lebih lanjut. Surat resmi. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk keperluan formal oleh seseorang, lembaga, organisasi, ataupun perusahaan agar dapat berkomunikasi secara formal dan menyampaikan suatu Ciri kepentingan kebahasan surat resmi. tertentu. Yang pertama, menggunakan bahasa baku. Yang kedua, menggunakan kalimat singkat, padat, dan efektif. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang eksplisit atau mudah dipahami. Yang keempat, terdapat struktur surat resmi mulai dari kepala surat hingga tanda tangan dan stempel perusahaan. Dan yang terakhir, berbentuk sistematis atau tersusun. Struktur surat resmi. Yang pertama, kepala surat atau kop surat. Yang kedua, nomor surat. Yang ketiga, tanggal surat. Yang keempat, lampiran. Yang kelima, hal atau perihal. Yang keenam, alamat surat. Yang ketujuh, salam pembuka. Yang kedelapan, isi. 9, salam penutup. 10, tanda tangan dan stempel perusahaan. Dan yang terakhir, yang ke-11 adalah tembusan. Kemudian jenis-jenis surat resmi. Yang pertama ada surat perintah. Yang kedua ada surat kuasa. Yang ketiga surat edaran. Yang keempat surat permohonan. Yang kelima surat undangan atau panggilan. Dan yang keenam surat keputusan. Bagaimana dengan surat lamaran? Tentu saja hal ini sangat mudah. Kita tinggal mendatangi orang tua si dia untuk meminta restu agar kita bisa membuat surat lamaran. Bukan yang itu. Surat lamaran pekerjaan termasuk ke dalam jenis surat permohonan, yaitu surat permohonan untuk melamar pekerjaan dan pastinya harus memenuhi beberapa kaidah dan aturan surat resmi yang berlaku. Ciri kebahasaan surat lamaran pekerjaan tentu saja masih sama dengan surat resmi. Lalu, bagaimana dengan struktur surat lamaran pekerjaan? Nah, ini dia baru terdapat perbedaan. Mari kita bahas lebih lanjut. Struktur surat lamaran pekerjaan. Yang pertama terdiri dari tanggal surat. Yang kedua, lampiran. Yang ketiga, hal atau perihal. Yang keempat, alamat surat. Yang kelima, salam pembuka. Yang keenam, isi. Yang ketujuh, salam penutup. Dan yang kedelapan, tanda tangan. Struktur ini adalah struktur umum dari surat lamaran pekerjaan, tetapi bisa saja terdapat penambahan struktur atau unsur lain dalam surat lamaran pekerjaan, tergantung dari kebutuhan surat lamaran pekerjaan atau kebutuhan instansi ataupun perusahaan lainnya. Agar kita lebih dapat memahami tentang surat lamaran pekerjaan, mari sama-sama kita perhatikan contoh surat lamaran pekerjaan berikut ini. Jika sampai di sini masih juga belum mengerti atau belum jelas, nah, sudah waktunya latihan membuat surat lamaran pekerjaan. Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Mari kita siapkan selembar kertasnya terlebih dahulu. Kita mulai dari penulisan tanggal surat. Kita letakkan di sebelah kanan atas. Contohnya, Medan, 24 Agustus 2020. Yang kedua, penulisan lampiran. Kita tulis di sebelah kiri. Contohnya, lampiran. 1 berkas. Dan yang ketiga, penulisan hal atau perihal. Kita tulis juga di sebelah kiri. Perihal, permohonan lamaran pekerjaan.
Nah, yang keempat adalah penulisan Alamat surat. Alamat surat berisikan tentang alamat perusahaan yang dituju serta nama perusahaannya. Kita tuliskan juga di sebelah kiri dengan contoh yang terhormat. Pimpinan PT Abadi Jaya, Jalan Merak, nomor 123 Medan dengan kode pos 201113. Nah, yang kelima, penulisan salam pembuka. Penulisan salam pembuka kita mulai dari sebelah kiri. Dapat kita awali dengan kata dengan hormat ataupun pengucapan salam. Nah, yang keenam adalah penulisan isi. Penulisan isi adalah inti pokok dari surat lamaran pekerjaan. Biasanya isinya meliputi biodata, mulai dari nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan seterusnya. Kemudian tak lupa pula diturut sertakan lampiran atau berkas pendukung yang diikut sertakan dalam pengiriman surat lamaran pekerjaan. lampiran inilah yang akan membantu pelamar dalam proses penerimaan lamaran pekerjaan. Selanjutnya, penulisan penutup. Penulisan penutup dapat kita tulis dengan contoh. Demikianlah surat permohonan ini dibuat dan seterusnya sampai dengan kata terima kasih. Seperti contoh di samping dapat sama-sama kita perhatikan. Kemudian yang kedelapan adalah penulisan tanda tangan. Ini adalah hal yang tak kalah penting dari 7 struktur sebelumnya. Penulisan tanda tangan kita buat di sebelah kanan bawah kertas. Biasanya sejajar dengan tanggal surat di bagian atas. Nah, jangan lupa lengkap dengan nama si pelamar. Seperti contoh berikut, hormat saya, Andi Kesuma. Yang terakhir, jangan lupa tanda tangan. Demikianlah latihan kita membuat surat lamaran pekerjaan. Pastinya dengan latihan barusan, kita dapat lebih paham untuk membuat surat lamaran pekerjaan. Semoga dengan pembelajaran kita kali ini dapat membantu kita di masa yang akan datang ataupun di saat yang kita perlukan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan like dan komentar pada kolom di bawah ini. Dan yang paling penting, bagikan ke teman-teman kalian. Serta jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini membuat video pembelajaran lebih menarik lainnya. Terima kasih.